Terima apa yang menjadi firman-Mu dan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus buat semuanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Shalom saudara. Hari ini saya dapat tugas bagi firman. Saya seperti biasa saya tidak tahu judulnya, karena biasanya kalau saya dapat saya nggak pernah dapat judulnya dulu, saya dapat ceritanya, judulnya ntar belakangan saudara. Tapi waktu itu saya pernah dengar Ibu Nani khotbah tentang seorang satanis yang bertobat. Dan di situ diceritakan bahwa waktu dia pertama kali masuk dalam komunitas satanik itu, awalnya itu dia merasa diterima di tempat itu. Ada penerimaan yang membuat dia akhirnya nyaman di tempat itu. Dalam satu video, menurut saya orang yang sama, dia bercerita tentang bagaimana gereja setan itu merekrut anggota-anggotanya. Terus dia cerita seperti ini. Tahu nggak gimana mereka itu merekrut sampai mereka tuh bisa banyak gitu. Awalnya mereka tuh diterima dulu. Diterima. Setelah itu, setelah mereka merasa nyaman, mereka baru didoktrin tentang yang namanya satanik. Terus dia cerita gini, setan itu ngerti banget tentang yang namanya Alkitab, karena mereka tuh sudah ribuan tahun dan bahkan tahu tentang Yesus, tahu tentang Bapa dan sebagainya. Tapi setan itu tidak bisa menjadi pelaku firman. Dia hanya tahu firman, tapi dia tidak menjadi pelaku. Tetapi dia suka mencontek cara Tuhan. Salah satunya dengan apa? Merekrut anggota-anggotanya. Yang mana sih dia contek? Dengan apa? Menerima mereka sebagai pribadi. Kita juga sebenarnya bisa menerima orang sebagai pribadi tanpa melihat dosanya. Kita bukan berarti pada saat kita menerima seseorang kita setuju dengan dosanya, enggak saudara. Kita bisa menerima dia dulu. Nanti setelah mereka nyaman, mereka sudah nyaman dengan kita, baru kita masukin yang namanya firman. Karena kalau dari pertama kita langsung hajar kayak firman itu, menurut saya kalau orang-orang seperti itu tidak bisa langsung dihajar dengan firman dan sebagainya. Wah, kamu berdosa masuk neraka gini. Mereka nggak bisa seperti itu saudara. Soalnya saya dulu juga pernah hidup di dalam situ. Jadi iblis itu mencontek cara Yesus pada saat Yesus duduk dengan orang-orang berdosa. Pasti pada pernah baca kan? Dan bahkan orang Farisi berkata kepada Yesus, wah kamu ini sahabat orang berdosa gitu kan. Yesus aja disebut sahabat orang berdosa. Tetapi Yesus tidak melakukan dosa. Dia hanya melakukan apa? Menerima mereka dulu sebagai manusia, tetapi tidak menerima dosa-dosanya. Bahkan pada saat dia menerima Maria Magdalena, Tuhan berkata, setelah ini pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi awalnya apa? Tidak dihukum dulu. Tidak ada penghakiman di dalam Tuhan. Waktu itu saya duduk di taman, terus tiba-tiba saya nggak tahu ini Tuhan atau saya sendiri, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang bercerita di dalam saya. Dan itu terlintas tentang anak sulung dan anak bungsu. Saya waktu itu pada saat itu terlintas, saya bilang saya sudah tahu ceritanya ini. Saya tahu anak sulung itu terhilang di dalam rumah, anak sulung tidak masuk dalam rumah. Tetapi waktu itu tiba-tiba saya dijelaskan tentang sesuatu yang berbeda dari cerita itu. Kita baca dulu saudara di Lukas 15 ayat 27 sampai 30. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Di situ waktu saya baca kembali, tiba-tiba itu Tuhan, ya Tuhan lah cerita ke saya. Terus tiba-tiba dia nanya, Tuhan nanya kayak gini,
Ada sesuatu cerita yang berbeda tentang anak sulung. Tuhan berkata, anak sulung itu tinggal bertahun-tahun sama saya. Dia melakukan pekerjaan, dia kerja di ladang. Ya kalau saya istilahkan ladang itu kayak pelayanan lah menurut saya, karena itu istilah ini kan dalam rohani. Tetapi anak sulung ini tidak pernah mengerti akan hatiku. Dia tidak pernah tahu kalau saya ini bapak yang merindukan anakku. Dia hanya tahu bahwa anak sulung itu sudah keluar dan dia harus dihukum dan tidak boleh masuk ke dalam rumah. Tetapi bapak setiap hari menunggu depan pintu. Setiap hari berdoa supaya anak bungsu itu bisa kembali. Tetapi apa yang dilakukan anak sulung, saudara? Dia berkata nggak boleh. Dia sudah pergi sama pelacur-pelacur. Harusnya dia binasa, tidak boleh masuk surga. Bukankah kebanyakan orang-orang Kristen saat ini berpikiran seperti anak sulung? Pada saat kita melihat orang berdosa, kita berkata, wah udahlah, nggak boleh lah, itu udah parah. Tetapi hati Bapa berkata berbeda tentang anak bungsu. Hati Bapa selalu berkata yang lain tentang orang-orang berdosa. Satu waktu saya ke satu daerah, tiba-tiba ada satu anak perempuan datang ke saya dan konseling. Dia bilang, kok saya mau konseling. Saya bilang, oke, nanti malam kamu datang, karena siang saya lagi ada pekerjaan. Waktu itu saya ke satu daerah itu, tiba-tiba anak ini cerita malam ke saya. Dia ngomong kayak gini, saya mau cerita tentang papa saya. Papa saya itu gembala. Ini kalau mau dekat gak apa-apa, soalnya ceritanya agak-agak lumayan ini. Dia cerita ngomong kayak gini, papa saya itu gembala. Dan adik saya perempuan dilecehkan sama papa saya. Sambil memutar musik rohani keras-keras biar gak kedengaran orang. Saya tuh marah, saudara. Saya waktu itu dalam hati sebenarnya saya nggak tahu mau ngomong apa sama anak ini sebenarnya. Berhari-hari saya bawa ke Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan, orang ini jahat nih, gembala yang harus kita panuti apa, tapi tiba-tiba melakukan hal itu. Kira-kira saudara ngomong apa? Pasti, aduh lah, ini pantas masuk neraka, benar nggak? Saya juga ngomong ke Tuhan, aduh ini udah tidak bisa ini. Istilahnya hewan aja itu tidak makan anaknya. Ini bapak gembala satu gereja. Terus saya, pokoknya tiap berapa hari itu saya udah kayak, aduh gemes sama orang inilah. Terus akhirnya saya pergi. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong kayak gini, kamu pikir kamu lebih baik dari dia? Saya bilang, iya ya Tuhan, saya tahu juga hidup saya dulu hancur-hancuran. Terus Tuhan berkata, kalau kamu tidak bisa menolong, diam, doakan dia. Jangan menghakimi, karena setiap orang punya perjalanan pribadi dengan saya. Biar saya yang berurusan dengan Bapak itu. Sejak saat itu saya belajar untuk mengerti hatinya dan tidak menghakimi orang. Seberapa sering kita, saudara, pada saat kita lihat orang terjatuh, lebih cepat ngomongin atau doain? Ngomongin. Seberapa sering pada saat kita lihat orang jatuh, kita tidak mengulurkan tangan untuk mengangkat, tapi kita melempar batu. Dengan apa? Kadang firman kita lemparin ke mereka, padahal mereka tuh butuh tangan tali kasih buat mengangkat mereka kembali berdiri. Waktu itu kita tahu hari-hari ini ada cerita, kita terbuka tentang yang namanya The Year of Open Doors. Itu artinya namanya ada S-nya, berarti ada banyak pintu dan bukan cuma satu pintu yang terbuka. Waktu itu saya kayak membayangkan ada pintu-pintu, banyak pintu yang terbuka. Ada pintu berkat, ada pintu kelimpahan, ada pintu karunia, ada pintu pemulihan. Pintu-pintu ini sangat ramai yang antri, saudara. Banyak yang antri di pintu ini. Tetapi ada satu pintu yang sepi. Waktu itu saya lihat pintu itu sangat sepi. Dan orang tidak pernah melihat pintu itu. Karena pintu itu agak di belakang. Dan orang tidak tahu bahwa di pintu itu
ada Bapa berdiri di situ. Dan Tuhan berkata, adakah orang-orang yang mau berdiri di pintu itu bersama-sama dengan aku? Pintu itu namanya adalah pintu hati Bapa. Pintu penuaian, di mana Tuhan ada di situ setiap hari menantikan anak bungsu untuk kembali, mendoakan anak bungsu untuk kembali. Tetapi sangat sedikit orang-orang yang mau berdiri di pintu itu bersama dengan Bapa. Karena mereka fokusnya bukan hatinya. Maukah kita berdiri di pintu itu, saudara? Jangan seperti anak sulung yang sibuk bekerja tetapi tidak pernah mengerti hati Bapa. Pada saat anak bungsu itu kembali, anak sulung tidak mau menyambut, bahkan dia tidak mau berdiri depan pintu. Tetapi Bapa merindukan sebenarnya anak-anaknya saling mengasihi. Tadi gambarnya Amos bisa ditampilin gitu. Gambarnya seperti itu, saudara. Bahkan Yesus tidak cuma berdiri di pintu menyambut anak bungsu, tetapi dia keluar mencari yang hilang. Dia meninggalkan yang 99 di kandang untuk cari satu yang terhilang. Tetapi saudara, bukankah kita orang-orang Kristen kadang sibuk memperebutkan 99 yang di kandang, tetapi kita melupakan ada banyak satu-satu yang ada di luar sana, dan kita tidak pernah keluar untuk menjemput yang satu seperti hatinya. Waktu itu saya itu suka ngobrol sama Tuhan. Terus saya tanya, aduh Tuhan, gimana tentang neraka gitu kan? Terus Tuhan bilang ini, kamu tahu, saya ciptakan dunia itu 7 hari. Neraka dengan sekali neraka jadi. Tetapi saya butuh 33 tahun buat yang namanya misi penyelamatan. Jadi tidak akan segampang itu saya membuang orang masuk ke neraka. Sampai waktu itu Tuhan berkata, ngomong, ya saya nggak tahu itu Tuhan atau bukan, tapi menurut saya itu Tuhan. Tuhan kadang ngomong seperti ini, bagaimana anak-anakku bisa mengasihi aku kalau mereka tidak pernah percaya aku mengasihi mereka. Banyak orang Kristen yang kadang merasa tidak dikasihi, betul saudara? Saya juga pernah merasa di posisi itu. Misal tidak diberkati, waduh saya tidak dikasih, saya tidak disayang. Padahal dia sayang banget sama saudara dan saya. Terus hari-hari ini saya mulai nyamperin anak-anak sekolah sekarang. Jadi anak-anak sekolah terbang, saya bilang, aduh saya maulah makan sama mereka, kita nongkrong, saya ajakin mereka satu-satu nongkrong. Terus tiba-tiba itu menjadi tambah banyak, saudara. Awalnya saya cuma bilang, kita seminggu sekali aja ya gitu. Soalnya kan harus traktir mereka minum dan sebagainya. Terus tiba-tiba itu jadwalnya keluar seminggu full, tiap hari itu ada. Terus sampai minggu ini tidak ada, kayak minggu ini cuma beberapa. Terus minggu depan saya dikasih jadwal lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya bilang, aduh minggu depan saya pulang. Saya bilang, kok ini udah dijadwal nih, Senin sampai Minggu, anak-anak sekolah terbang buat ketemu. Itu pun, terus itu masih ada 12 orang lagi yang ngantri buat ketemu. Saya bilang, waduh saya pulang minggu depan. Saya bilang, sudahlah, saya harusnya pulangnya Rabu. Saya akhirnya bilang, udahlah saya pulang Jumat, saya temuin dulu yang Senin sampai Kamis, karena saya Sabtu harus ada kumpul keluarga di Sulawesi. Yang ajaibnya, pada saat saya kumpul sama mereka, saya bilang, jangan lihat saya seperti pendeta atau apapun, enggak, kita sama-sama, kita temenan, kita apa. Mereka bisa terbuka semuanya. Kalau dengar cerita-cerita mereka ya saudara, aduh itu haleluya. Mereka cuma bisa cerita ke saya,
Bahkan mereka tidak pernah cerita hal itu ke orang tuanya atau orang terdekatnya atau saudaranya sendiri. Karena kenapa? Saya mencoba belajar menerima mereka dulu. Dia cerita kejatuhannya, bahkan dia cerita kecenderungan seksnya yang tidak pada umumnya. Karena apa, saudara? Saya belajar menerima mereka. Sampai sekarang saya belum ngajak mereka buat ibadah atau apapun. Saya masih ngajak mereka, ayo kita nongkrong, kita makan, kita cerita dan sebagainya. Ada anak-anak yang tidak mau kumpul berdua, dia cuma mau sendiri. Oke, kita sendiri, kita keluar, kita makan, kita cerita. Dia bisa cerita tentang orang tuanya, dia bisa cerita tentang masa lalunya, semua diceritain. Dan itu sangat mengerikan. Saya nggak bisa cerita di sini karena kebetulan anak-anaknya di sebelah itu, saudara. Tapi setidaknya itu sangat-sangat mengerikan menurut saya untuk ukuran anak SMP dan SMA dibanding zaman saya dulu, itu sudah sangat luar biasa, saudara. Hari-hari ini sebenarnya maukah kita keluar dan menjemput mereka? Mungkin kalau bagian saya mungkin anak-anak sekolah, tapi mungkin bagian saudara yang ada di tempat ini ataupun di rumah, mungkin itu cuma beberapa langkah dari rumah, bahkan itu dalam rumah saudara sendiri. Mungkin itu adalah suami, anak-anak, istri, tetangga saudara. Buat apa? Berdiri depan pintu bersama Bapa, atau kita keluar bersama Yesus mencari satu yang terhilang. Hari ini saudara, biar hati Bapa, biar kerinduan Yesus buat kita semua itu betul-betul kita menjadi melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Bukan kita cuma datang dan menerima, tetapi sesuatu yang menjadi hatinya, yang menjadi kerinduannya kita lakukan bersama-sama. Bukankah kalau kita mencintai seseorang, kadang kita melakukan apa yang dia suka, betul saudara? Kalau misal dulu nih, saya nih suka sama orang, saya akan berusaha mencintai apa yang dicintai. Misalnya nih, dia suka nonton, saya nggak suka nonton, saya akan tetap ikut nonton. Karena kenapa? Ada dia di situ. Hari-hari ini Yesus ada di luar sana. Kalau kita mencintai Yesus, apakah kita juga mau keluar dan mendampingi Yesus di tempat lain? Itu menjadi pertanyaan saudara hari ini. Terakhir saudara, kita buka di Yunus 4. Dan ternyata tentang anak sulung ini itu relate sama yang Yunus 4. Kita baca. Tetapi saya cerita dulu. Jadi Yunus ini dikasih perintah sama Tuhan buat apa? Ngingatin orang Niniwe. Tetapi ternyata dia cuma dapat perintah bahwa Niniwe akan dihancurkan dalam 40 hari. Kenapa Yunus gak mau pergi waktu itu? Karena dia tahu percuma nih saya ngingetin, pasti nih Tuhan ini kan maha pengasih, penyayang, pengampun, pasti dibatalin lah. Gak mungkin dia hancurin Niniwe. Tapi Yunus itu tidak mau. Yunus itu maunya, ya kalau saya pergi mengingatkan orang Niniwe bahwa itu akan hancur karena dosa-dosa mereka, habisinlah sampai habis orang Niniwe itu, jangan ada satupun yang selamat. Seperti anak sulung. Kita baca Yunus 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia dan berdoalah dia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Sampai di sini saudara. Ini yang saya mau cerita. Pada saat kita melihat orang berdosa dan dia mau kembali kepada Tuhan, layakkah kita marah? Dan kita berkata nggak boleh. Dia itu sudah jahat ngelakuin ini, nggak boleh. Dan Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Kita lanjut ayat kelima. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Yunus masih menanti-nantikan kota itu dihancurkan, saudara. Padahal Tuhan sudah ngomong, layakkah engkau marah?
tetapi hatinya tidak pernah mengerti. Dia tahu Tuhan itu penyayang, pengasih, tapi dia tidak pernah mengerti hati Bapa. Hati itu tidak pernah nempel sampai ke hatinya juga, sampai dia tetap marah. Yunus yang berikutnya, yang 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Waduh, Yunus keras banget nih. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon itu untuknya sedikit kau tidak jerih payah, dan apa yang tidak engkau tumbuhkan yang tumbuh di dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Habis ya? Sampai 11 ya. Oke. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi sebenarnya kita, saudara. Bahkan Niniwe yang harusnya dihancurkan, tetapi karena dia bertobat, maka Tuhan mengampuni Niniwe. Tetapi apa kata si sulung, apa kata si Yunus? Gak boleh. Saya marah, saya layak marah kalau engkau nolong dia. Karena kenapa? Tidak mungkin, udah maksudnya kayak kejahatan Niniwe itu udah tidak masuk akal buat diampuni. Tapi Tuhan bilang, saya mau ngampuni. Tapi Yunus tetap berkata, tidak, saya ampuni. Kenapa? Di firman di perjanjian baru, Yesus berkata, di sini lebih daripada Yunus. Karena itu Tuhan sendiri. Mungkin pernah dengar kan di perjanjian baru, yang ada di sini itu lebih daripada Yunus. Karena Yesus datang membawa pengampunan, dan dia tahu dan kenal hati Bapaknya. Yunus, dia hanya datang membawa peringatan, tapi dia tidak datang membawa kasih. Yesus datang membawa peringatan serta dengan kasih di dalamnya. Terakhir, saudara. Jadi apa yang sebenarnya saya buat anak-anak sekolah, saya mencoba membawa mereka lebih dekat ke pintu, sampai Bapak melihat dia dan memeluk mereka satu persatu. Dan disitulah terjadi perjumpaan dengan Bapak, dan itu akan memulihkan hidup mereka sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, saudara, hari ini, apakah kita mau berdiri depan pintu menyambut si bungsu? Atau mungkin kita menjadi wakil Bapa untuk keluar dan memeluk mereka satu persatu, dan itu membuat mereka merasakan kasih Bapa dan mengubah hidup mereka sampai selama-lamanya. Saudara, sekali lagi, kita orang Kristen tidak pernah diselamatkan untuk diri sendiri. Kalau kita lihat Musa dibangkitkan untuk orang Israel, hakim-hakim dan nabi-nabi dibangkitkan untuk menyelamatkan suatu bangsa. Yesus turun untuk menyelamatkan seluruh dunia. Tetapi kita hari ini dipanggil untuk berdiri menyelamatkan bukan cuma diri sendiri, tetapi untuk menyelamatkan satu generasi. Itu saja sharing saya, saudara, hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, suatu saat Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Karena ada yang tanya, Tuhan, berapa kali sih aku harus mengampuni akan saudara saya? Ya. Apa sampai 70 kali? Ya. Lalu Tuhan katakan, enggak nak, enggak 70 kali, 70 kali 7 kali. Wow. Ya. Saudara, apa yang disampaikan oleh Riko tadi, bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita punya passion untuk jiwa-jiwa,
yaitu kalau kita bisa mengampuni 70 kali 7. Ya. Jadi pengampunannya itu tidak cuma sekali. Ya. Memang saya pun merasakan kalau terus jatuh lagi, mengeluh lagi, sudah dikasih firman, sudah dibimbing, jatuh lagi, dan selalu berputar-putar di dalam sekitar kejatuhannya. Seringkali saya bilang, Tuhan, ini sampai kapan ini anak bisa bertumbuh gitu ya. Seringkali kita itu merasa bosan di dalam kita itu membimbing anak-anak atau siapa saja yang Tuhan berikan kepada kita sebagai suatu domba yang harus dipelihara. Tapi hari ini biarlah kita itu minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku roh pengampunan. Jangan menghakimi, ini jatuh lagi. Jangan lihat itunya. Yang penting dia jatuh mau bertobat, jatuh lagi mau bertobat, jatuh lagi mau bertobat. Itu yang Tuhan hitung ya. Jadi kita minta sama Tuhan hari ini, Tuhan berikan saya roh untuk bisa memahami akan orang lain. Jadi tidak jatuh dalam hal menghakimi, tapi kita punya jiwa, mempunyai suatu pemikiran, ini jiwa yang perlu diselamatkan ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini untuk mengingatkan kami Tuhan, Engkau datang untuk orang berdosa. Engkau katakan, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Berikan kepada kami mengerti Tuhan. Berikan kami hati-hati-Mu untuk dapat mengerti hati Bapa, bahwa Engkau datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Engkau tahu keadaan di sekitar kami Tuhan. Masih banyak orang yang sakit di sekitar kami Tuhan. Tapi kami seringkali jatuh di dalam menghakimi. Hari ini Tuhan berikan kepada kami pengertian. Ubahkan cara berpikir kami Tuhan. Sebagaimana firman-Mu kemarin mengubah cara berpikir. Supaya kami tahu Tuhan itu sakit yang perlu ditolong. Terima kasih. Biarlah sepanjang sebelum Engkau datang untuk kedua kali ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan hati seperti ini. Engkau tahu tahun ini adalah open doors Tuhan. Salah satu pintu yang terbuka adalah penginjilan dan pengertian terhadap jiwa-jiwa. Biar kami mau memasuki pintu ini Tuhan, dan kami boleh melihat betapa banyaknya orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Tuhan, hanya Engkau yang tahu akan hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kemampuan. Kami butuh sesuatu yang Engkau taruh di dalam hati kami, untuk kami mengerti akan semuanya ini. Biarlah kami tidak hanya melihat akan financial freedom Tuhan, tapi kalau kami bisa melakukan itu semua, kami tahu kami akan menerima yang dinamakan freedom itu. Terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Kami hanya minta anugerah-Mu. Karena kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tapi satu hal yang kami bisa, bahwa kami bisa berdoa kepadamu. Apapun juga kami tahu bisa diterobos dengan doa. Oleh karena itu pagi ini kami mau berdoa Tuhan.
Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, apapun yang terjadi, politik apapun, satu dengan yang lain saling mempengaruhi Tuhan. Tapi hari ini kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Biarlah hari-hari ini sampai menjelang selesainya tugasnya Tuhan, Engkau yang akan memberikan filter pada pikirannya. Engkau akan berikan filter pada matanya. Engkau memberikan filter pada telinganya Tuhan. Sampai dia dapat mengambil keputusan seperti yang Engkau mau. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Biarlah Engkau jagai setiap langkahnya Tuhan. Biar setiap langkahnya berkenan di hati-Mu. Supaya di dalam mencapai akan terakhir daripada semua tugasnya Tuhan, Engkau berikan pimpinan-Mu sampai garis akhir. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa saat ini untuk penggantinya Tuhan. Kami sungguh minta anugerah-Mu untuk penggantinya ini. Engkau yang menentukan Tuhan, karena Engkau yang mengetahui isi hati dari seseorang. Dan Engkaulah yang menjamin akan bangsa ini Tuhan 5-10 tahun ke depan. Bapak, sungguh kami datang di hadapan-Mu, biarlah Kau pilihkan yang terbaik, yang menurut pendapat-Mu itu baik buat bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Engkau tahu banyak anak-anak-Mu yang terserang batuk pilek Tuhan saat ini. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan menolong Tuhan. Memberikan daya tahan tubuh. Sehingga daya tahan tubuh ini memasuki hidup kami untuk menolak segala virus yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima akan daya tahan tubuh yang berasal dari surga. Memasuki akan hidup kami. Sehingga mengusir semua virus-virus yang ingin menyerang kami. Berikan selubung dalam hidup kami Tuhan. Supaya kekuatan yang berasal daripada-Mu membuat kami dapat berjalan sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami berdoa untuk kemarau yang panjang. Kami berdoa untuk musibah-musibah yang sering terjadi, yang kadang-kadang kami tidak bisa memikirkan dan memprediksi. Hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau membedakan kami, orang yang berharap kepada-Mu dan orang yang berharap hanya kepada pikiran dan kekayaan serta kekuatan sendiri. Tuhan, kami tidak mau hidup dengan kekuatan kami. Karena kami tahu siapakah kami ini Tuhan. Oleh karena itu biarlah Kau menjadi selubung dalam hidup kami. Di dalam menghadapi musibah apapun. Di dalam menghadapi kemarau yang panjang ini. Tuhan, Engkau yang membuat jalan. Buat keluarga-keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sepanjang seminggu ini kami boleh beribadah kepadamu. Menyembah, memuji Engkau Tuhan. Dan memberikan suatu dupa yang harum masuk dalam cawan-cawan doa yang ada di surga. Biarlah apa yang kami masukkan dalam cawan doa ini merupakan suatu dupa yang harum di hadapan-Mu dan Kau mendengar doa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini Engkau beserta dengan kami. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Menguasakan telinga kami, mata kami, bibir kami, dan hati kami. Terima kasih Bapak. Penguasaan-Mu sempurna atas hidup kami.
Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan. Engkau hancurkan Tuhan. Dan inilah tangan kami. Dan ini kaki kami Tuhan. Mohon anugerah-Mu supaya sepanjang hari ini sampai kami istirahat, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Pimpinan-Mu kami lihat. Cara kerja-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Jangan tinggalkan kami. Ini tangan kami, pegang tangan kami sampai menuju kepada kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.